Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan software OBS Studio ini, Open Broadcaster Software, pada PC atau laptop yang sudah agak jadul ya. Jadi speknya tidak terlalu tinggi untuk content creator misalnya. Jadi ya ini untuk coba-coba aja ya. Jadi dengan OBS ini kita bisa presentasi dalam bentuk video. Jadi kalau di laptop biasanya sudah ada kameranya. Nah, jadi dari webcam itu kita bisa gunakan untuk merekam video dan di record atau di stream langsung ke YouTube misalnya. Nah, OBS ini open source jadi free, bisa didapatkan di obsproject.com. Nah, cuma untuk Windows-nya ini, Windows yang supportnya itu Windows 8, Windows 10. Jadi kalau Windows 7 kayaknya belum support ya. Nah, ini tipe laptop yang saya gunakan yaitu MacBook tahun 2009 ya, 2009 akhir. Jadi umurnya kira-kira sudah 11 tahun ya. Sudah mau masuk SMP kalau anak-anak itu. Nah, ini di graphic card-nya cuma 250 MB ya. Kalau yang sekarang-sekarang walaupun share biasanya sudah 2 giga misalnya ya, 3 giga. Nah, dengan graphic card ukuran 25 MB ini kita lihat bisa menghasilkan video seperti apa ya dengan OBS ini. Ya, jadi ini speknya. Nah, ini ya gambarnya, laptopnya, MacBooknya ya seperti ini yang tebal-tebal ini ya. Harusnya kalau dengan spek seperti ini menghasilkan video yang lumayan. Nah, jadi kalau speknya lebih bagus dari ini, nanti videonya bisa lebih bagus dari yang saya hasilkan ini. Oke ya. Sebelum ke settingannya, kita coba dulu ya. Misalnya, nah ini saya tampilkan ada satu presentasi, kemudian saya tampilkan video dari webcamnya. Nah, kita lihat video yang dihasilkan dengan memindahkan ini misalnya ya. Kemudian kita ke, nah ini saya bikin template aja, jadi untuk melihat perubahannya kalau ada uh, media yang bergerak. Nah, ini ya, ini slide nomor 3 misalnya ya. Slide ketiga ini, tapi tidak saya tampilkan full screen ya. Ini saya tambahkan gambar untuk dilihat bagaimana perubahannya ya. Oke. Nah, ini ya. Saya balik lagi ke atas. Nah, ya ini kira-kira kalau melakukan presentasi ya. Kemudian nah, ini CPU usage-nya. Nah, ini OBS-nya ya. Jadi di pojok kanan bawah itu ada CPU usage yang digunakan dan FPS, settingan FPS-nya ya. Jadi saya menggunakan 20 FPS di sini. Oke, kita coba lagi misalnya kita tes untuk Excel nih ya. Kalau Excel seperti apa? Nah, jadi ini Excel-nya, filenya tentang upah gaji misalnya ya. Ini saya dapatkan dari data BPS. Ini coba kita perkecil. Nah, ya.
melihat seberapa besar dari data ini, seberapa banyak datanya ya. Nah, kira-kira ya lumayan banyak ini ya, datanya ini lumayan banyak. Kemudian kita view-nya kita normalkan saja. Nah, jadi apakah dengan spek seperti ini kita OBS-nya ini masih menghasilkan video yang bagus atau tidak ya. Nah, ini datanya, ini saya kecilkan ya, jadi biar semuanya full. Ini datanya lumayan banyak ya. Oke, kita besarkan lagi. Misalnya saya kasih perhitungan di sini ya. Misalnya kita bisa menghitung maksimum misalnya ya. Ini untuk mengecek aja apakah dia masih kuat tidak. Jika kita kasih pekerjaan menghitung di Excel. Oke, ternyata masih bisa ya. Tidak ada lag di sini ya, tidak ada jeda. Bagaimana kalau saya bikin grafik? Oke, dari data ini. Oke, lumayan ya. Nanti jeda ada tidaknya nanti dilihat di videonya ya. Ini saya langsung di depan Excel-nya. Kita move chart, shift. Oke, bisa menghitung ya. Bisa membuat grafik live. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini FPS-nya, kalau FPS-nya masih sama, CPU usage-nya kalau saya buka file presentasi ini jadi 58%. Oke. Ini saya sebutkan aja ya FPS-nya. Jadi kalau saya buka yang Excel, sini yang Excel misalnya ini sama ya, 57, di atas 50% pada 20 fps. Nah, jadi nah ini OBS yang saya gunakan ya. Jadi untuk mengakali di laptop atau PC kita yang tidak terlalu, speknya tidak terlalu tinggi, ini setelah saya coba ya, kita masuk setting aja di sini, setting ya. Jadi keluar di sini, karena di output ini ya, output. Kemudian kalau streaming, ini settingan untuk streaming, karena untuk pada kesempatan kali ini untuk recording saja. Jadi nah ini yang saya gunakan ya. Jadi untuk recording ya seperti ini. Jadi setelah saya coba di resolusi dan encodernya jadi X264 ini ya, ini settingan yang terbaiknya ya, kecuali kalian punya VGA card yang bagus, silahkan pakai encoder dari VGA cardnya, tapi pakai aja yang X264 ya, settingan terbagus ya. Nah, ini recordingnya di recording ini. Jadi di sini tadinya saya coba-coba di resolusi ini video ya. Pertama saya coba resolusi video. Jadi resolusi videonya, nah ini resolusi videonya hanya sampai 720p ini di sini ya, di
laptop saya ini di sini. Jadi tadinya saya kira dengan menurunkan resolusi eh, kerja CPU-nya jadi lebih sedikit ya, atau video yang dihasilkannya lebih bagus. Tapi ternyata tidak juga. Jadi saya pakai yang paling tinggi aja di sini 720p. Jadi settingan tertinggi yang bisa dibuat oleh laptop saya ini. Ini resolusi videonya ya. Kemudian kita balik lagi ke ini, setting ya, tadi outputnya ya, resolusi videonya. Jadi saya pakai yang tertinggi aja di sini 720p ya. Kalau kalian bisa 1080 lagi ya lebih bagus, nanti lebih besar lagi video yang dihasilkannya. Nah, untuk ini ada MKV di sini ya, ini format video yang akan yang pengen kalian extensionnya ya, bisa. Nah, ini tipe videonya ada FLV, MP4, MKV. Kemudian cuma yang di sini itu menyarankan untuk MKV, tapi kalau misalkan di Windows kalian bisa pakai MP4 misalnya, lebih bagus, atau FLV ya. Bisa kalian coba-coba, nanti filenya lebih besar, yang dihasilkan lebih besar ukuran filenya ya, lebih besar yang mana atau lebih kecil yang mana. Jadi kalau semakin lebih kecil, nanti file uploadnya ya semakin lebih ringan ya. Terserah, kalian boleh coba-coba ini ya. Nah, ini di settingan untuk output recording ini ya. Ini nggak bisa saya rubah karena ini sedang merecord ya. Nah, kemudian ternyata yang berpengaruh itu tidak settingan di sini, bukan settingan di sini. Yang berpengaruh adalah settingan di sini videonya ya. Nah, di sini ada resolusi kanvas. Ini output yang dihasilkan. Jadi outputnya seperti yang tadi ini. Nah, seperti ini outputnya ya, banyak. Outputnya terserah kalian. Tadinya saya kira dengan outputnya ini dikecilkan ya, hasil videonya lebih smooth gitu ya. Ternyata tidak ya. Ini yang berpengaruh di sini ya, common fps values ya. Jadi ini 20 fps ini settingan tertinggi yang bisa dihasilkan oleh laptop tipe ini ya. Nah, ini. Jadi ketika saya masukkan ke 30 misalnya, saya pilih 30 fps ini, ya videonya jadi patah-patah ya, karena graphic card atau VGA yang 256 tadi tidak kuat ya untuk menghasilkan jumlah gambar sebanyak itu. Bahkan ke 24 misalnya ya, yang tipe NTSC itu ya tetap aja sama, tidak kuat. Nah, ini jadi cuma maksimal 20. Jadi kalau 10 ya lebih ringan lagi. Nanti CPU usage-nya bisa setengahnya. Nah, ini ya. Jadi untuk mengakalinya ya kalian coba-coba di ini ya. Setting, nah, video, kemudian setting ini kalian lakukan sebelum record video ya. Jadi, kalau selama merecord tidak bisa dirubah ini ya. Jadi kalian bisa lakukan tes misalnya 20 atau 10 ya, tergantung settingan dari grafik card yang dimilikinya nanti ya. Tapi karena presentasi ini menitik beratkan pada isi yang tersampaikan, jadi saya kira walaupun fps-nya kecil 20 atau 10, nanti saya kasih lihat yang 10 hasilnya seperti apa ya, hasil videonya. Jadi menitik beratkan pada isi yang tersampaikan,
karena kebanyakannya misalnya tulisan, ya saya rasa tidak masalah ya. Nah, jadi inilah settingannya. Jadi settingannya yang berpengaruh itu di FPS-nya ternyata ya. Kalian bisa coba ya di laptop. Jadi dengan laptop yang kalian punya, kalian coba aja bisa menghasilkan video yang bagus dengan settingan seberapa. Boleh kalian tes juga ya. Jadi jangan berkecil hati untuk yang laptop dengan spek yang tidak terlalu tinggi ya. Ya coba aja dulu. Siapa tahu kalian bisa juga. Nah, jadi kita lihat lagi ke sini ya. Nah, ini. Nah, ini saya tesnya dengan file presentasi ya. Ini karena di Mac bisa memperlihatkan atau melink dengan presentasi Microsoft ya. Kalau kalian tidak bisa, kalian bisa pakai PDF ya. Nah, kemudian ini Excel. Jadi kenapa saya pakai spreadsheet Excel sini ya, saya mau ngetes aja kalau olah data di sini dengan spek laptop seperti ini masih kuat atau tidak. Ternyata bisa ya. Ini CPU usage-nya masih 58% dan masih bisa. Jadi itu saja dari saya. Intinya settingan FPS-nya itu sangat berpengaruh ya dalam untuk laptop yang yang sedang-sedang saja mungkin ya. Jadi kalian coba dulu, nanti dapat settingan seperti apa, nanti kalian bisa bikin banyak konten untuk presentasi atau untuk ke YouTube misalnya ya. 10 fps. Jadi settingan di sini ya. Settingan video yang dihasilkan. Nah, ini 10 fps ya sudah sekarang. Sudah 10 fps jadi ya CPU usage-nya jadi di sini bisa dilihat cuma 25%. Ini ketika saya membuka ini ya. Jadi yang dibukanya cuma scene 1 ini yang file presentasi, scene 2 ini Excel. Jadi saya cuma buka gitu ya. Buka file presentasi, buka spreadsheet dan OBS. Jadi ketika saya buka OBS di paling depan ya 20%-an ya ketika 10 fps ini. Jadi kinerja CPU-nya lebih ringan ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.